Pemirsa, di Banyuwangi, Jawa Timur ada kegiatan menarik, yakni pelatihan boga berbagai olahan dengan bahan dasar tahu. Pelatihan ini digelar oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non-Formal PKBM At-Taubah namanya. PKBM sendiri kepanjangan dari Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang beralamat di Dusun Susukan, Desa Gladak, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Dalam acara ini, selain dihadiri oleh Sunario sebagai Direktur PKBM At-Taubah dan puluhan peserta didik, juga dihadiri oleh Suwardi sebagai Korwil Kersabdik Kecamatan Rogojampi. Acara yang digelar pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 ini menjadi antusias sendiri bagi semua penghadir di lokasi tersebut. Menurut Sunario, diadakannya pelatihan ini guna meningkatkan kompetensi peserta didik dengan harapan setelah lulus bisa bekerja secara mandiri. Gelar pelatihan boga kali ini, menurut Sunario, sering dilakukan, bahkan tiap minggu sekali. Dan gelar pelatihan ini merupakan bagian materi belajar yang diberikan di PKBM At-Taubah. Kali kesempatan ini, pelatihan boga dengan bahan dasar tahu yang diolah. Banyak macam ragam masakan dijadikan pelatihan, seperti bagaimana membuat pentol tahu, tahu walik, nugget tahu, dan banyak yang lainnya. Pihak PKBM At-Taubah memilih tahu sebagai bahan dasar olahan lantaran tahu di Banyuwangi sangat mudah didapatkan. Puluhan peserta didik ini mendapat banyak pelatihan dari guru tutor atau yang sengaja menjadi relawan yang memiliki keahlian, yang sengaja didatangkan oleh pihak PKBM At-Taubah untuk memberikan materi pelatihan. Para peserta yang mendapat pelatihan ini yakni dari warga belajar paket A, B, C yang ada di PKBM At-Taubah. Sementara itu, Suwardi, Korwil Kersabdik Kecamatan Rogojampi yang juga hadir dalam kegiatan baik tersebut menyampaikan bahwa pelatihan bagi peserta didik yang digelar di PKBM At-Taubah merupakan kegiatan belajar yang mesti dilakukan sebagai inovasi dan warna pilihan kegiatan belajar bagi peserta didik guna bekal ilmu dan keterampilan bagi peserta didik atau warga belajar setelah lulus dari PKBM At-Taubah. Suwardi juga menambahkan, sebagai Korwil Kersabdik Kecamatan Rogojampi sangat mendukung dengan kegiatan pelatihan yang gencar digelar di PKBM At-Taubah tersebut. Harapannya kegiatan pelatihan tersebut terus dikembangkan, tidak hanya pada tentang boga, namun juga di berbagai hal atau bidang yang lain, sehingga peserta didik yang sudah menempuh proses belajar di PKBM At-Taubah benar-benar memiliki keterampilan dan keahlian yang siap bekerja, berkarya, dan mandiri di tengah masyarakat, berguna terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan banyak orang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kedatangan kesempatan teman-teman di acara pelatihan rutin kita tiap bulan. Jadi perlu kami informasikan kepada Bapak Korwil di PKBM At-Taubah, selain pembelajaran online dan offline, kami juga selalu membuat acara rutin yaitu pelatihan life skill setiap bulan sekali. Bulan kemarin kita ada mini office, bulan ini kita pelatihan boga olahan berbagai macam makanan dari tahu, bulan depan juga akan ada pelatihan lagi, seterusnya sampai setahun full setiap bulan demikian. Jadi kami berharap selain pembelajaran yang ada tambahan kemampuan untuk usaha di rumah dengan modal seadanya tapi bisa menghasilkan. Untuk acara hari ini alhamdulillah banyak teman-teman perwakilan, walaupun dalam masa pandemi beberapa pokjar desa-desa terdekat bisa hadir. Kami berharap nanti bisa maksimal. Bapak Ibu serta saudara yang hormati, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih pada Pak Daryo yang selalu dan selalu memiliki aktivitas, memiliki kiat-kiat untuk menambah keterampilan, terutama bagi warga, terutama bagi wajib belajar, baik itu kejar bakat A, bakat C maupun bakat C yang belajar di PKBM At-Taubah ini.
Jadi sekali lagi kami atas nama pribadi juga Dinas Pendidikan Kecamatan Jambi menyampaikan banyak terima kasih. Ini alhamdulillah ini mewarnai pendidikan di Kecamatan Rogo Jambi. Oleh karena itu saya juga terima kasih dan juga berpesan kepada wajib belajar semuanya, selain nanti jenengan dapat ilmu pengetahuan dari para tutor, juga tidak kalah pentingnya jangan nanti dapat ilmu untuk bekal hidup dan kehidupan, ya, bekal hidup dan kehidupan. Karena selain biasa dapat ilmu dari para tutor, juga diberikan suatu keterampilan, sehingga keterampilan itu sangat bermanfaat sekali, sangat berfaedah sekali, yang dapat dengan laksanakan, yang dapat dengan lakukan ketika jenengan kegiatan di rumah. Jadi saya belajar mungkin baca buku, nanti baca buku mungkin lelah dan sebagainya, ya keterampilan yang keterampilan yang kita lakukan. Jadi saya kira tidak ada ruginya. Sedangkan orang menuntut ilmu, tolabul ilmu itu tidak ada batasan umur. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, tolabul ilmi, menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur. Nah, saya sudah punya anak 2, punya anak 3, masuk kokon sekolah, tidak ada batasan, ya, tidak usah mau. Ya, saya pun dulu kuliah itu sudah punya anak, saya sudah berkeluarga, tapi niatan saya adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Oleh karena itu jenengan di PKBM ini, baik itu dikejar paket B maupun juga C, atau mungkin ada yang A, tidak perlu mau, ya. Yang penting niat jenengan adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu. Insya Allah Allah akan memberikan suatu pahala, memberikan suatu ilmu apa yang jenengan inginkan. Karena Allah itu tidak akan bisa berbatasi suatu kaum, ya, apabila tidak manusianya sendiri yang bertanya. Jenengan punya keterampilan, ya, punya ini dan sebagainya, tapi tidak ada niatan, ya tidak mungkin akan tercapai. Oleh karena itu apa yang jenengan inginkan ini, yang jenengan lihatkan dari rumah menuntut ilmu, ayo kita terapkan betul-betul, ya kita raih. Mumpung ini ada kesempatan, Pak Narya ini bisa menampung semua warga manapun yang masih belum memiliki mungkin ijazah, baik itu tingkat SD, tingkat SMP maupun tingkat SMA. Toh itu nilainya sama. Apakah beda kejar paket D dengan paket C dengan ijazah SMP yang anak-anak sekolah murni, sekolah reguler, atau mungkin anak-anak yang sekolah di SMA sekolah reguler dengan kejar paket ini B maupun C? Sama, tidak ada beda. Jadi sebenarnya perbedaannya ibu ya, ini kejar paket B, kejar paket C sama, nilainya sama. Umpama dia benjing kepingin jadi nopo ya, kepingin jadi Pak Lurah ya, atau mungkin juga mencalonkan kepala desa, punya ijazah kejar paket, boleh, ya, tidak ada beda. Persyaratan itu adalah minimal ijazah SMA atau yang sederajat, berarti kejar paket C, ya. Nah, keuntungan di PKBM ini kalau saya amati secara pribadi maupun secara kedinasan adalah selain Pak Nari memberikan ilmu, juga memberikan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi jenengan semuanya, bagi para warga wajib belajar. Kalau di SMA tidak ada, di SMA di SMP benar ibu-ibu ya, keterampilan tiga olah jajan, mungkin juga olah ini dan sebagainya tidak ada. Apalagi di sini mungkin partnernya punya program membuat kompor, ya, membuat kompor. Kemarin saya sudah mengamati itu, ya, kesini nyamdak kepala keren Pak Wati ojo bilang masuk lompok, keren nanti minum kopi bersama. Ya tidak lama itu ya, kayu itu ya, pecahan kayu yang itu dikumpulkan dalam waktu sedikit, dalam waktu beberapa menit sudah memulai, ya itu. Jadi itu ada beberapa satu keterampilan. Oleh karena itu apa yang dengan peroleh ini di PKBM ini mohon untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Betul aja kok, ya. Banyak keterampilan ini ya kita terapkan. Mungkin diberi caranya membuat roti, mungkin juga diberi caranya membuat masakan dan sebagainya. Toh itu nanti bisa jenengan manfaatkan ketika jenengan nanti ada di rumah.
Jadi bosan kadang maca buku tok kan bosan ya. Maca buku tok wis duwe anak loro, anak mongso ibuke nyuruh maca. Ya kadang pun kesel ya keterampilan itu. Ya. Jadi tidak perlu ada rasa malu dan sebagainya. Jadi kan dibekali ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang ada di PKB ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Narjo ini melalui para tutor bisa bermanfaat bagi warga belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bisa dimanfaatkan untuk bekal hidup dan kehidupan. Tadi saya sampaikan di depan itu. Ya. Jadi arane wong urip itu ya kan perlu begawe, ya. Perlu kerja. Besok ini megawe parang saiki. Maksud ya keterampilan ada di sini ya kita manfaatkan. Mungkin diberi keterampilan ini ya, keterampilan membuat kue dan sebagainya. Dalam waktu mungkin menggunakan modal yang sedikit bisa menghasilkan hasil yang besar ya. Atau mungkin bisa memanfaatkan barang-barang yang mungkin di sekitar jenengan itu banyak tapi kanggone ngerti ini kanggo parang dan sebagainya, tapi dengan diberikan ilmu, diberikan keterampilan ada di sini, nanti jenengan bisa memanfaatkan. Jadi tidak ada barang-barang yang tidak dipakai, pasti semuanya terpakai ya. Mungkin tidak ada kintelan kayu sedikit-sedikit, ini tentu kintelan kayu dibuyang laris dari kotor ya dan sebagainya, misalnya nanti akan bermanfaat ya. Kintelan kayu sedikit-sedikit, kintelan laren dibuyang nanti dimanfaatkan ya dengan menggunakan kompor made-in PKBM atau bah. Terima kasih Pak Narjo ya. Kemarin sudah saya sampaikan itu, melihat sendiri saya itu kok ini praktis nih Pak Narjo, cuma apa ya, kayu pirang pecel gitu loh, sidik-sidik kan intinya kayunya ya tidak ada gunanya, tapi dengan kompor yang semacam itu alhamdulillah dalam sekian menit air itu sudah bisa mendidih ya. Jadi umpama ono daya ono tamu lopoh ya, kompor gas entek kan gitu ya misalnya. Nah, kompor gas entek arpe tuku ya udang pisan, waduh kelentu ya ono tamu pisan. Di situ ada kompor gas, ada kompor yang bikin PKB atau wis ono itu ya. Kemudian kayu kecil-kecil itu ya kita manfaatkan. Dalam waktu sekian itu sudah bisa digunakan. Mungkin juga masak juga sama ya. Nah inilah yang merupakan nilai plus. Kalau saya nilai Pak Narjo, terima kasih ya. Ini nilai plus bagi PKB ini. Selain mendapat ilmu pengetahuan juga ada keterampilan khusus yang dibekali oleh para tutor kepada warga belajarnya. Oleh karena itu jangan tidak rugi ya kalau belajar di PKBM At-Taubah ini. Namanya saja At-Taubah ya, pendidikan atau kegiatan belajar bahasa At-Taubah. At-Taubah kan panggil orang tobat ya. Tobat, tobat guys ya, tobat ya. Himpati ngerasani tombol, himpati ngerasani pom, himpati ngerasani tombol dan sebagainya ya, kita gunakan keterampilannya diberikan itu. Tobat atau Pak, ya sebagai orang tobat itu ya. Nah ini terima kasih, ini adalah nama itu mencerminkan suatu makna ya. Nama suatu lembaga itu mencerminkan PKB atau panggilan mentobat itu. Selain mendapat ilmu juga tempatnya orang tobat ya, minta ampunan kepada Allah, dosa-dosa yang dilaksanakan itu tobat wis nglakoni maning kan gitu ya. Taubatan nasuha, tobat yang benar-benar, tobat yang sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan memberikan suatu ampunan kepada makhluknya bagi siapa saja yang melaksanakan tobat. Ajalari kanggo masyarakat khususnya adik-adik remaja yang durung sekolah, yang putus sekolah, mulai SD, SMP, SMA, ayo belajar, ayo sekolah ning PKBM At-Taubah. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ulfa Masruro bersama rekan saya Ayu Asaro dan Siti Nuraila. Kami adalah pengurus OSIS di PKBM At-Taubah. Kesan kami selama berada di sini, selain pembelajaran online dan offline, di sini juga setiap bulannya ada pelatihan life skill. Yuk buat teman-teman yang belum lulus sekolah SMA ataupun yang putus sekolah, bergabung bersama kita di sini di PKBM At-Taubah
unggul, kompeten, dan berkarakter. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Bagus Sakti, Banyuwangi 1 TV melaporkan.